Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil PJBL audit kami mengenai literatur review yaitu peran etika profesi akuntan publik terhadap praktik kecurangan atau fraud. Perkenalkan untuk anggotanya saya sendiri Felika Mahayani, kemudian ada rekan saya Aditya Diansa Fitri, Viko Surya Pratama, dan Zarvina Fitri Aisyah. Untuk materi yang pertama yaitu abstraknya, di mana penelitian ini itu bertujuan untuk menelaah peran etika profesi akuntan publik dalam mencegah praktik kecurangan atau fraud dalam dunia akuntansi. Melalui metode literatur review, penelitian ini mengkaji konsep etika umum, prinsip-prinsip kode etik, serta penerapannya dalam praktik audit oleh akuntan publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip seperti integritas, objektivitas, kompetensi, dan kehati-hatian profesional memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit dan kredibilitas laporan keuangan. Oleh karena itu, penerapan kode etik secara konsisten menjadi hal mendasar dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik. Untuk kata kunci dari abstrak ini terdiri dari tiga, yaitu etika profesi, akuntan publik, dan praktik kecurangan. Latar belakang. Kode etik akuntan Indonesia berfungsi sebagai pedoman moral yang wajib diikuti oleh akuntan dalam menjalankan tugas profesional. Lima prinsip dasar kode etik yang terdiri dari integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, serta perilaku profesional itu menjadi fondasi dalam menjaga kepercayaan publik terhadap profesi ini. Akuntan publik sebagai bagian dari profesi akuntan memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan laporan keuangan disajikan secara jujur dan sesuai standar. Kode etik bukan hanya menjadi aturan formal, melainkan sebuah dasar dalam pengambilan keputusan etis ketika menghadapi tekanan atau dilema profesional. Penerapan prinsip-prinsip ini berperan penting dalam mencegah praktik penyimpangan atau manipulasi laporan keuangan. Tanpa komitmen terhadap etika profesi, kredibilitas akuntan publik akan merosot di mata masyarakat. Namun, dalam realitas di lapangan itu masih banyak kasus terjadi pelanggaran kode etik oleh akuntan publik, seperti pada kasus PT Hansen International Tbk dan PT Garuda Indonesia Tbk. Pada kasus PT Hansen itu, KAP Purwanta Sukoro Surja terlibat dalam pencatatan pendapatan fiktif senilai 732 miliar rupiah. Sedangkan pada kasus PT Garuda terjadi pengakuan piutang sebagai laba bersih senilai 11,33 miliar di mana piutang tersebut belum direalisasi. Oleh karena itu, pemahaman dan penguatan implementasi kode etik perlu ditanamkan secara konsisten guna menghindari terjadinya praktik-praktik kecurangan yang merugikan banyak pihak, terutama agar profesi akuntan tetap dihormati dan dipercaya oleh publik. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama, apa saja konsep dasar etika umum dan pengaruh terhadap tindak profesional dalam dunia akuntansi. Yang kedua, bagaimana prinsip-prinsip dalam kode etik mempengaruhi praktik audit. Dan yang ketiga, bagaimana penerapan kode etik dapat membantu mencegah atau mengurangi risiko terjadinya kecurangan. Kemudian tujuan penelitiannya yang pertama yaitu untuk mengetahui konsep dasar etika dan pengaruhnya terhadap tindak profesional dalam dunia akuntansi. Yang kedua, untuk mengetahui dan memahami bagaimana prinsip-prinsip dalam kode etik dapat mempengaruhi praktik audit. Dan yang ketiga, untuk mengetahui penerapan kode etik dalam membantu mencegah atau mengurangi risiko terjadinya kecurangan. Kemudian untuk kajian pustaka yang pertama yaitu ada mengenai etika, di mana etika itu berasal dari kata ethos dari bahasa Yunani dan mores dari bahasa Latin. Secara umum dipahami sebagai filsafat moral atau kesusilaan yang mengatur baik dan buruknya perilaku manusia. Menurut KBBI, etika itu mencakup ilmu mengenai moralitas, seperangkat nilai yang berkaitan dengan akhlak dan aturan perilaku berdasarkan norma tertentu. Etika juga merupakan hasil pertimbangan rasional, analisis serta perenungan manusia dalam menentukan tindakan yang sesuai dengan nilai moral. Dalam konteks profesional, etika menjadi pedoman untuk mempertahankan martabat suatu profesi dan membentuk hubungan yang sehat antar profesi. Nah, di ada dua teori etika yang relevan dengan topik yang dibahas yaitu teori deontologis dan teori teleologis. Nah, untuk teori deontologis ini tuh menekankan sebuah bahwa benar atau tidaknya tindakan itu tidak ditentukan oleh sebab dan akibat, dan juga menegaskan se- bahwa semua manusia itu sama di bawah hukum moral. Sedangkan untuk teori teleologis itu justru kebalikannya, di mana dia menegaskan bahwa baik atau buruknya suatu etika atau perbuatan itu justru dipengaruhi oleh dampak dari perbuatan tersebut.
Yang kedua ada audit, yaitu audit adalah proses pemeriksaan laporan keuangan untuk memastikan kesesuaiannya dengan standar akuntansi dan membangun kepercayaan publik melalui peran auditor independen. Nah, auditor ini tuh berperan penting karena laporan keuangan itu menjadi dasar pengambilan keputusan bagi banyak pihak. Namun, auditor ini kerap menghadapi tantangan etika seperti tekanan klien, konflik kepentingan, dan tuntutan ekonomi. Selain itu, keahlian teknis, auditor juga membutuhkan integritas tinggi untuk menjaga independensi. Nah, faktor seperti kemampuan, beban kerja, dan tekanan biaya turut mempengaruhi kualitas audit. Nah, kemajuan teknologi juga itu tuh menambah kompleksitas tantangan. Pelanggaran etika dapat merusak reputasi profesi dan mengurangi kepercayaan publik terhadap auditor. Yang selanjutnya yaitu akuntan publik. Nah, akuntan publik ini adalah profesi yang memberikan jasa audit dan layanan keuangan lainnya secara independen kepada pihak eksternal seperti investor, kreditor, dan regulator. Di Indonesia, profesi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik dan wajib mematuhi prinsip-prinsip dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang disusun oleh IAPI, seperti integritas, objektivitas, kompetensi, dan profesionalisme. Namun, dalam praktiknya masih sering terjadi pelanggaran etika, seperti pada kasus PT Garuda Indonesia dan PT Hansen Internasional, di mana auditor itu tetap memberikan opini wajar meskipun laporan keuangan bermasalah. Hal ini menunjukkan lemahnya penerapan etika dan kurangnya pengawasan terhadap auditor. Nah, oleh karena itu, pemahaman kode etik ini tidak hanya sebatas teori, namun juga wajib atau harus diinternalisasi oleh profesi yang melakukannya. Oke, selanjutnya yang keempat adalah kode etik akuntan publik. Nah, kode etik sendiri adalah suatu prinsip moral yang mengatur perilaku dalam suatu profesi, meskipun tidak selalu tertulis. Nilai-nilai ini sudah melekat pada profesi itu sendiri. Nah, kode etik juga dapat disebut sebagai panduan atau pedoman untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab oleh seorang atau suatu profesi. Nah, menurut kumparat.com sendiri, kode etik ini membantu membedakan benar dan salah, mendorong mendorong profesionalisme dan menjadi alat pengawasan sosial dalam profesi akuntan. Kode etik dari IAI sendiri ini mencangkup integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan perilaku profesionalis. Nah, kode etik ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan mencegah pelanggaran etika. Yang selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan metode literatur review dengan pendekatan naratif untuk mengkaji peran etika profesi akuntan publik dalam mencegah praktik kecurangan. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari 13 jurnal ilmiah yang diperoleh melalui Google Scholar. Penelusuran dilakukan dengan kata kunci seperti peran etika akuntan publik, pelanggaran etika auditor, dan praktik manipulasi laporan keuangan. Jurnal yang dipilih adalah yang relevan dengan topik dan mudah diakses. Nah, selanjutnya ke pembahasan yang pertama itu ada profesi akuntan publik. Nah, profesi akuntan publik ini penting dalam bisnis, ekonomi, dan pasar keuangan. Nah, karena memastikan laporan keuangan itu disusun secara benar sesuai standar akuntansi. Nah, akuntan publik ini bekerja dengan sertifikasi, pengalaman, integritas tinggi, dan independensi, sehingga mampu memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan bahwa laporan keuangan ini tuh bebas dari kesalahan. Nah, namun profesi ini juga ada menghadapi tantangan yang besar yaitu seperti tekanan dari klien, konflik kepentingan, hubungan pribadi dan dengan klien serta biaya audit rendah yang bisa mengancam independensi dan kualitas audit. Nah, selain itu tuh kemajuan teknologi dan kompleksitas bisnis itu menambah tekanan baru terhadap profesi ini, seperti skandal keuangan di PT Hansen International Tbk itu tuh menunjukkan betapa pentingnya profesionalisme dan kejujuran akuntan publik.
Oleh karena itu, peningkatan kompetensi melalui pelatihan berkelanjutan dan penerapan kode etik profesi itu menjadi kunci menjaga kepercayaan publik dan martabat profesi. Selanjutnya adalah prinsip dasar kode etik. Nah, dari beberapa sumber dan beberapa jurnal, kami menyimpulkan ada 5 prinsip dasar dari kode etik sendiri. Yang pertama ada prinsip dasar tanggung jawab, yaitu setiap profesional atau setiap profesi ini harus sadar dan siap menanggung segala akibat dari pekerjaannya, termasuk dampaknya bagi orang lain dan masyarakat. Kedua, otonomi ini seorang apa ya? Suatu profesi ini harus bekerja secara mandiri tanpa dipengaruhi kepentingan luar atau tidak adanya intervensi dari pihak luar yang tidak berhubungan atau tidak ada dampak dari pekerjaan itu sendiri. Nah, kebebasan dibagi menjadi dua, yaitu kebebasan eksistensial ini yang kebebasan dari profesional itu sendiri atau suatu profesi itu sendiri, dan kebebasan sosial ini itu adalah kebebasan untuk ruang bagi masyarakat untuk bergerak. Yang ketiga ada prinsip saling menguntungkan. Nah, dalam dalam prinsip ini, di mana semua pihak itu mendapatkan manfaat tanpa ada yang dirugikan satupun, guna menciptakan kerjasama yang adil dan seimbang. Lalu yang keempat adalah prinsip keadilan. Nah, setiap orang harus diperlakukan adil dan setara, terutama dalam profesi yang melayani masyarakat tanpa pilih kasih atau diskriminasi. Terakhir ada prinsip integritas. Nah, integritas ini dipengaruhi oleh kepribadian sendiri. Nah, jadi integritas ini itu berasal dari diri seorang profesi itu sendiri. Contohnya itu menolak pemberian yang tidak sesuai aturan. Nah, dalam dunia kerja, terutama akuntansi, integritas sering diuji oleh tekanan kepentingan bisnis. Yang selanjutnya yaitu pembahasan itu adalah pembahasan keterkaitan kode etik terhadap profesi akuntan publik. Jadi yang pertama itu ada lemahnya penerapan kode etik. Sekarang ini banyak auditor yang tidak menerapkan prinsip etika secara konsisten saat menjalankan tugas profesional. Nah, hal ini itu membuka peluang terjadinya manipulasi sebuah laporan keuangan. Kemudian ada pelanggaran etika dalam kasus PT Garuda. Jadi auditor itu mengesahkan pendapatan dari piutang yang belum terrealisasi sesuai standar. Tindakan ini itu melanggar prinsip integritas dan kehati-hatian profesional. Selanjutnya yaitu pelanggaran etika dalam kasus PT Hansen. Nah, auditor menyetujui laporan dengan pendapatan fiktif tanpa bukti hukum yang sah. Tindakan ini tidak sesuai terhadap prinsip objektivitas dan profesionalisme. Kemudian ada dampak etika buruk terhadap publik. Nah, skandal audit menyebabkan hilangnya kepercayaan investor dan merugikan pemangku kepentingan. Kemudian kelemahan sistem pengawasan profesi. Kurangnya evaluasi audit dan pelatihan etika membuat pelanggaran terus berulang. Nah, ini penegakan sanksi juga belum berjalan optimal. Kemudian yang terakhir yaitu perlunya reformasi etika profesi. Jadi pengawasan ketat dan pendidikan etika berkelanjutan sangat diperlukan. Tujuannya yaitu agar kredibilitas profesi akuntan publik tetap terjaga. Nah, kesimpulan dari literatur review ini yaitu etika umum dan prinsip dalam kode etik profesi seperti integritas, objektivitas, dan kompetensi menjadi dasar penting dalam menjaga profesionalisme akuntan publik. Etika membantu mencegah penyimpangan seperti manipulasi laporan dan konflik kepentingan, serta mendorong akuntan untuk mengambil keputusan secara jujur dan bertanggung jawab. Penerapan kode etik yang konsisten mampu meningkatkan kualitas audit, menjaga kepercayaan publik, serta mengurangi risiko terjadinya kecurangan. Sebaliknya, pelanggaran etika berdampak besar terhadap kredibilitas profesi dan kerugian bagi pemangku kepentingan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.